Ngopi Sore, ngobrol pintar dan inspiratif masih dari kantor Telkom Jalan Dahlia Samarinda, dan juga masih saya bersama dua startupper nih ya yang sudah bersama saya. Dua lelaki tampan yang sudah mengapit saya di sore hari ini. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dan mengetahui mengenai aktif dan juga kerja yang milik dari Mas Charles dan juga Mobil Mantan dan Kopi Papa Muda yang mana ini punyanya Mas Aif. Nah, di sini di meja saya ini juga sudah ada brandnya Mas Aif, yaitu dari Kopi Papa Muda ya Mas ya. Coba boleh kita sambil santai-santai, kan ini kita ngopi sore nih ya. Ini brandnya Papa Keren. Ya. Papa Keren ini apa nih Mas? Papa Keren itu campuran dari kopi, susu, sama gula aren. Oh, jadi Papa Keren gitu ya. Widih, boleh nih kita. Dan ini sih yang paling best seller di Papa ini best sellernya ya. Best seller. Seliter dari Papa. Kalau seliter dari Mama gimana nih? Nah. Mau coba ya Mas ya? Iya, silakan. Oh, ini saya tuangin ya. Oke. Saya juga mau soalnya. Kalau Masnya mau nggak? Mau lah. Oke. Boleh langsung kita santap langsung saja ini ya dari brand Papa Keren. Ini dari aromanya aja. Aromanya aja keren loh. Mantap. Enak kan? Mantap. Mahal. Enak banget. Enak banget Mas. Saya itu bukan pecinta kopi, tapi ini luar biasa ini rasanya karena dari gula aren kan ya. Iya. Saya takut soalnya kalau kebanyakan gula tambah manis soalnya. Aduh, saya jadi nggak berhenti minum nih. Ini variannya ada apa aja Mas selain ini? Banyak sih, banyak banget. Oh, nanti kita ceritain ya. Iya. Jadi sekarang tadi sebelum kita break ya, saya bertanya kepada Mas Charles, bagaimana pandangan Mas Charles ini mengenai startup yang ada di Samarinda nih? Oke, kalau pandangan saya sendiri ya Mbak ya, benar-benar menurut pandangan saya yang saya amati, kebetulan kan saya sekitar 2012 sempat mengenyam pendidikan di Surabaya. Dan ketika saya di Surabaya, saya juga pernah ikut pelatihan startup, Mbak. Oh, jadi sebelumnya memang pernah mengikuti pelatihan ya? Iya, yang diinisiasi oleh Bu Risma, wali kota Surabaya sebelum sekarang ini. Nah, yang saya lihat adalah startup yang ada di Samarinda, khususnya di kota kita, ini idenya bagus-bagus, Mbak. Cuma sayangnya tidak ada yang memfasilitasi. Oh, begitu ya. Jadi contoh lah kayak Mas Aif nih punya mobil Mantan. Kalau di Jawa itu bakalan running, banyak investor yang melirik, betul. Cuma sayangnya ini di kota Samarinda. Mohon maaf nih, juga sekalian masukan untuk pemerintah. Iya, boleh. Yang kita sebagai pelaku kreatif juga melihat masih kurang. Pengembangan ekonomi kreatif di kota Samarinda itu masih sangat kurang. Di Provinsi Kalimantan Timur pun sangat kurang. Jadi akhirnya pemerintah pun juga harus melihat, karena apalagi kita nih wilayah kita bakal menjadi ibu kota negara baru. Benar. Ketika kita tidak siap sekarang, sumber daya pemuda kita tidak siap sekarang, mohon maaf kita bakalan kalah sama yang dari Jawa, dari Sumatera. Seperti itu sih Mbak pandangan saya. Iya, jadi startup di sini sebenarnya bagus ya, banyak inovasi-inovasi tapi kurang didukung seperti itu ya. Seharusnya mungkin bagaimana nih Mas? Oke, contoh lah yang saya alami waktu saya di Surabaya. Jadi Bu Risma tuh membuat semacam inkubasi startup, namanya itu Start Surabaya. Jadi pemuda-pemuda yang punya ide, tidak punya background IT dan sebagainya, enggak apa-apa, daftar aja. Sampaikan idenya apa. Nanti sama mereka diseleksi. Oh, ide ABCD ini cocok. Ayo kita ambil. Habis itu sama mereka disediakan mentor-mentor yang memang berkualitas lah. Baru dari situ akhirnya mereka bisa bikin startup. Jadi ada 2 jebolan startup yang paling keren menurut saya dan sampai sekarang jalan dari besutan Start Surabaya itu Riblat sama Relief. Kalau Mbaknya pernah dengar Relief yang bahas-bahas tentang psikologi, itu salah satu besutan dari programnya Bu Risma. Bahkan di sana ada co-working space gratis, seperti itu. Kenapa kok pemerintah kita tidak bisa melihat yang seperti itu juga? Itu sih masukan dari saya. Iya. Kalau Mas Aif kan ini pelaku ekonomi juga nih, seperti apa nih? Juga merasakan seperti itu ya? Kurangnya sebenarnya sama, cuman saya ada tambahan sedikit. Jadi banyak banget ide-ide cemerlang untuk teman-teman di sini. Cuman memang
orang-orang yang punya duit, Iya. yang punya duit itu tidak melihat itu secara apa ya? Dia tidak melihat potensi di situ. Jadi kalau kita tanya orang pebisnis di sini, aku batu bara ya lah, aku minyak aja lah, gitu. Iya. Tapi dia tidak lihat potensi sebenarnya bisa besar. Nah contoh lah, misalnya kayak Gojek akhirnya sekarang unicorn, dia udah gede banget kan, udah raksasa. Yang dulunya, wah padahal aku juga bisa bikin gitu. Lah kenapa kamu nggak buat? Nah itu kadang yang apa ya, yang jadi dilema anak-anak sini untuk memulai bisnis startup. Karena pandangan mereka udah gini, kalau kita mulai startup itu pasti duitnya ya dipakai gede. Gede. Saya dalam kurun waktu 6 bulan tuh ngabiskan 124 juta dalam kurun 6 bulan doang. Itu 164 juta itu cuma untuk gajian, untuk operasional, untuk dan lain-lain. Itu yang kadang kita harus cari investor lagi. Kita harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Itu tidak ada dukungan di sini. Nah, termasuk katanya Mas Charles, kalau di Surabaya ada inkubasi, ada ini dan itu. Itu salah satu fasilitas yang mendukung, yang kita bisa dibantu untuk dimentorin. Nah, kamu gini dulu nih, bagusnya kamu gini dulu. Nah, kalau di sini kan dilepasin gitu. Dan di sini juga dari banyaknya yang cemerlang itu, kalau saya lihat kebanyakan itu mereka tuh kayak apa ya, copy paste. Contoh, lagi rame ini kurir, buat kurir. Iya, banyak. Nah, saya bilang kalau dibilang startup, Samarinda ini banyak startup. Mau itu warung makan ya startup, mereka perusahaan rintisan gitu. Cuman kalau yang menurut saya startup itu dia yang fokus pada pertumbuhan, fokus pada growth. Dia buat inovasi baru. Makanya saya selalu bilang kalau di Instagram saya itu kamu berubah atau mati. Kamu harus bikin yang beda gitu. Sama seperti Steve Jobs. Apple itu kan luar biasa loh. Dia mau bundling harganya berapa pasti dibeli. Gitu. Saking dia tuh selalu inovasi. Sampai saya bilang akhirnya saya tahu gitu. Handphone yang kita pakai semua, Android apapun itu, layar sentuh itu DNA-nya Steve Jobs. Steve Jobs yang pertama kali buat layar sentuh gitu. Jadi harusnya teman-teman tuh semangatnya lebih ke situ, bukan kayak lagi ramai bisnis martabak bikin ikut gitu ya. Bikin kopi jangan bikin latah gitu ya. Betul, cuman nggak ada diferensiasinya gitu. Misalnya kayak saya bilang bikin kopi, udah kopi gitu. Tapi saya bilang kalau kopi cuman bikin kayak mohon maaf kayak warung doang. Tak udah gitu duduk. Itu kayak nggak ada apa ya? Kayak nggak ada something yang ya sama aja kayak warung di situ. Kayak warung-warung. Nah, gitu sih kalau saya bilang. Jadi teman-teman kalau yang ibaratnya saya sarankan tuh lebih inovasi lagi. Pikirkan hal-hal apa yang menjadi brand value-nya yang berbeda dari brand yang ini gitu. Itu sih. Tapi Mas Aif ini termasuk berani loh ya. Maksudnya di pandemi seperti ini malah membuka startup yang baru yang kopi ini. Ya itu. Kayak kalau saya Mbak ya, saya itu salah satu orang dari mungkin dari beberapa teman-teman yang punya ambisi yang besar. Saya begitu. Kedua, mungkin dari sekian banyak orang yang berani gambling dan ini dan itu, saya mungkin lebih gambling daripada mereka, gitu. Itu sih karena pengalaman yang dulu, gitu. Kalau dulu gamblingnya tuh konyol, nah kalau sekarang tuh gambling tapi punya kalkulasi, gitu, gitu sih. Kalau misalnya dari Mas Charles sendiri ini sebagai yang punya, kalau tadi aktif itu digital agency ya? Iya. Nah itu nanti kedepannya mau seperti apa nih Mas? Oke, kalau kedepannya gini, kebetulan kan sama seperti Mas Aif nih. Kalau kerja tetap ada Mbak, cuma waktu pandemi kemarin kita di stop funding karena efek pandemi. Jadi otomatis saya juga harus pivot itu harus cepet mikir nih kira-kira bisnis apa yang diganti. Nah dari situ akhirnya saya bulan September selesai stop funding, bulan Oktober saya langsung bikin agensi. Saya bikin agensi tapi kerja tidak akan saya matikan. Itu wadah saya untuk berkarya dan itu lini bisnis yang bakalan mendorong aktif ke depannya. Seperti itu. Nah, terus kalau untuk aktif ke depannya pengen seperti apa ya? Kita pengen jadi digital agency, bahasanya salah satu digital agency yang terbaik yang ada di Kota Samarinda. Jadi maksudnya gini, walaupun digital agency di Jawa sana banyak, saya nggak mau kalah. Apa sih bedanya Jawa dengan Kalimantan? Sama aja kok. Tinggal kita aja yang mengimprove terus. Jadi satu itu, terus yang kedua saya juga pengen bahasanya mengajak anak-anak muda Samarinda, Kota Samarinda maupun Provinsi Kalimantan Timur. Ya kalau bisa kita buat tim yang memang benar-benar bahasanya kita tuh tidak hanya dilihat secara lokal tapi secara nasional kalau bisa. Kenapa kok kita selalu ngelihat rujukannya Jawa? Kenapa kok nggak sekali-sekali orang Jawa ngelihat
oh orang Kalimantan ini hebat nih, kita ikutin ya. Seperti itu sih pengennya. Nah, dulu kan Mas Charles juga pernah ikut pelatihan startup. Nah, kalau di sini mungkin memberikan pelatihan juga nggak ke yang ingin memiliki startup? Kalau memberikan pelatihan sih tidak, karena waktunya sangat terbatas. Cuma ya kalau memang diundang untuk sharing pengalaman, saya siap seperti itu. Seperti itu sih Mbak. Nah, kalau untuk Mas Ayub sendiri, ini tadi kita sudah melihat berbagai cerita nih ya dari mobil mantan yang akhirnya harus stop di kala pandemi ini dan juga membuat bisnis kopi. Nah, sebelum akhirnya membuat bisnis kopi itu apakah ada hal-hal maksudnya dari disortir dari rencana seperti apa sampai akhirnya sekarang itu besar gitu? Oh, dia tahu banget. Soalnya kita waktu itu gitu? ketemu apa ya? Papa Muda baru buka ya? Iya. Kita ketemu lagi akhirnya kan. Kita ngobrol, saya curhat dan lain-lain karena memang pukulan keras selama hidup saya 30 tahun hidup itu pukulan keras di tahun 2020 itu sangat keras sekali. Jadi kalau saya flashback itu kayak anjir nggak mau 2020 nggak mau karena berat banget. Jadi memang dari bulan Maret bahkan ya ini pengalaman pribadi saya, mungkin beberapa orang tahu tapi saya ceritakan di sini di Maret sampai saya punya papa muda itu saya hampir gila Mbak, beneran. Jadi stresnya tuh berat. Karena apa? Pertama, duit habis untuk papa muda, mobil mantan untuk mobil mantan tuh habis-habisan, habis-habisan. Terus saya lakukan lagi untuk ada semacam pinjaman, kena pandemi kan. Jadi numpuk, semua itu numpuk. Sampai memang akhirnya tuh saya pernah update status, mungkin Charles pernah lihat. Aku update status itu saya lagi cari psikolog nih. Saya butuh psikiater untuk batin lah, untuk batin. Sampai akhirnya waktu itu saya ditelepon sama Om Nyoman. Itu aku berterima kasih banget sama Om Nyoman. Dia penasihat hukumnya mobil mantan. Dia dia notaris, dia juga pengacara kan. Saya datang ke tempat dia tanya, ini mobil mantan udah bayar pajak belum? Saya bilang belum. Terus gimana nih? Saya bilang stop dulu lah, saya nggak sanggup. Gitu. Dia bilang kenapa kamu stres? Saya bilang stres banget pokoknya ini saya ceritakan. Dia cuma bilang gini, kamu itu bukan superhero, lepasin bebannya. Kamu misalnya ada tanggungan di mana di bank, lepas tanahnya, lepas tanggungan ini, lepas semua, biar kamu ringan. Nah sejak itu saya ringan, makanya kenapa pemuda itu langsung melejit, karena saya langsung fokus. Dulu tuh bebannya berat banget, wah anjir gimana, tiap hari tuh bayar dulu, wah gila. Sekarang lah seenteng itu akhirnya gitu. Makanya saya bilang kalau 2020 ampun, nggak mau lagi sih. Tapi kalau sebenarnya konflik yang dirasakan perusahaan rintisan ini seperti apa nih Mas? Banyak hal gitu. Kadang gini, mohon maaf, kadang orang yang mau mulai bisnis pun itu dia bingung gitu. Contoh, kalau saya misalnya gini. Saya dari 2015 saya bangun bisnis, saya tahu saya itu nggak bisa bayar orang. Otomatis saya harus bisa semua. Desain. Kalau Mbak buka Instagramnya Papa Muda tuh semua desain saya yang buat. Semua desain. Sampai untuk masalah desainnya website juga kemana saya yang buat. Nah itu jadi saya bilang harus saya sendiri yang bisa. Nah kalau saya bayar aktif kan lumayan nih. Lumayan. Bisa nego kali nanti. Lumayan kan. Jadi maksudnya saya harus bisa sendiri. Apapun itu, saya dulu punya bisnis interior design, saya akhirnya belajar dari YouTube, bisa. Belajar ini bisa. Ya, sebenarnya semuanya sih intinya mau aja dulu. Mau terus tuh ikutin memang passion yang dia suka. Kalau misalnya aku ngelihat bisnis ini potensi gitu. Ini duitnya banyak di sini. Tapi aku nggak suka. Otomatis di saat ini drop, pasti kecewanya luar biasa. Pasti karena ekspektasinya tuh tinggi. Tapi kalau kita ikutin passion itu oke, aku suka kopi, aku suka di bar, aku suka ini segala macam. Ini drop misalnya, aduh omset lagi turun nih. Ya udah sih, namanya juga jualan. Nah, gitu doang. Yang santai gitu ya. Iya, jadi akhirnya kita menanggapinya santai gitu. Nggak terlalu berat. Itu sudah. Nah, kalau Mas Charles di Aktif Digital Agency ini waktu pertama kali membuat itu respon masyarakat seperti apa? Oke. Seperti yang tadi Mas Aib ngomong, mulai aja dulu. Ya udah, media stop funding nih, saya harus putar otak, langsung saya buat sama teman saya. Saya cuma percaya kalau Tuhan itu nggak bakalan ninggalin kita. Yang penting kita mau berusaha, kita mau berdoa.
Kalau saya sih punya apa namanya, punya prinsip hidup 3 sih: berdoa, bekerja, beramal. Udah, 3 itu. Jadi waktu pertama kali buat saya promosi cuma di Instagram. Tiba-tiba ada teman saya, bisa nggak jelasin ke saya? Dan sampai saat dari situ apa jadi namanya? terpacu ya? Iya. Apa namanya, banyak teman-teman yang nanya dan akhirnya jadi klien saya seperti itu. Nah, jadi apa namanya, di situ saya belajar kalau mau ya mulai aja dulu. Dan apa namanya, dan caranya supaya jadi mulai aja dulu, nggak cuma ini Mbak, nggak cuma mulai nggak ada yang nekat aja sembarangan gitu ya. Tapi tetap harus ada perhitungan. Benar, seperti ketika saya masih apa namanya kerjasama dengan Kumparan, saya bakalan belajar semuanya. Mau saya dimarahin, mau diapain, apalagi media nasional. Kalau kita udah salah dikit aja, itu redakturnya galak banget. Tapi ya memang namanya profesional media profesional ya begitu. Saya harus berani dong nerima konsekuensinya. Dari situ saya belajar cara nulis yang baik, cara bikin konten yang baik, cara kalau di dunia media itu ada SEO dan sebagainya. Dari situ saya belajar. Terus yang kedua saya belajar dari pelatihan kayak di Glints expert class. Terus kalau di Instagram tuh biasa keluar tuh webinar atau course gratis. Saya ikutin semua tentang content marketing, tentang digital ads. Dari situ akhirnya saya yakin gini Mbak, kalau kita mulai aja dulu, kita belajar apa yang bisa kita pelajari. Suatu saat ketika momentumnya datang, itu bakalan kita dapatkan. Seperti itu. Dan akhirnya saya merasakan, oh ternyata nggak sia-sia saya digembleng di Kumparan, digembleng sama tim Kumparan. Saya belajar sampai malam untuk course, untuk di YouTube dan sebagainya. Dan akhirnya ketika saya memegang klien dengan perusahaannya mereka puas gitu ya? Puas seperti itu, itu sih Mbak. Ya baik, semakin seru obrolan kita bersama Mas Charles dan juga Mas Aib. Tapi kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Dan jangan lupa Sobatkom bisa melayangkan pertanyaan di kolom komentar Instagram maupun di Facebook nomor 1 Kaltim. Kita bertemu setelah pesan-pesan berikut ini.